Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam, sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan kitab An-Nasaihu Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya pada Habib Al-Bid'ah wal Irsyad Abdullah bin Abi Muhammad Al-Haddad Al-Alawi rahimahullah radhiyallahu anhu wa radhana fa'ana bi ulumihi bi wasail awliya as-salihin fid dharain amin. Terakhir kita sudah membahas tentang zikrul maut, mengingat kematian. Sekarang masuk pada pembahasan tentang tulul umri, panjang umur dalam taat pada Allah. Wa amma tulul umri kama qala radhiyallahu anhu, wa amma tulul umri fi ta'atillahi fa huwa mahbubun matlubun. Adapun panjang umur dalam mentaati Allah, dan itu hal yang disukai dan dituntut untuk dicari oleh orang yang beriman. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian itu man tala umuruhu, adalah orang yang panjang apa umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus baik amalnya. Wa kullama kana umuru atwala fi ta'atillah kanatil hasanatu aktsara wa darajatu arfa. Dan setiap kali umur itu makin panjang, maka dalam ketaatan pada Allah, maka kebaikannya makin banyak dan derajatnya makin tinggi. Adapun panjang umur dalam mendurhakai Allah, wa matuluhu fi ghairi taatillah, fa bala'un wa syarrun taqtulu sayyi'atu wa tatadhabul khati'atu. Adapun panjang umur dalam mendurhakai Allah, maka itu menimbulkan bencana dan keburukan. Kesalahan dosa juga menjadi banyak. Menjadi banyak keburukan dan berlipat dosa itu dengan makin panjang umurnya dalam keburukan. Wa na'udzubillah min dzalik. Insyaallah yang kita minta adalah tulul umur fi taatillah, ya. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur dalam taat pada Allah. Wa man za'ama minan nasi, dan siapa-siapa yang menganggap bahwa dia menyukai umur panjang di dunia, anahu yuhibbu tulal baqa fid dunya liyastaktsiru minal amali shalih, untuk memperbanyak amal soleh, maka al-muqarribah ila Allah, yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala.
Fa in kana ma'a dzalika harisan, maka jika bersama dengan itu, ini harapan dia untuk umur panjang itu, dia itu bersama dengan itu apa? Harisan, sangat rakus, sangat ingin. Alaiha, untuk taat, untuk amal soleh. Musyammiran biha, dan bersemangat dalam amal soleh. Pemujariban lima yashtagilu anha min umuri dunia, dan dia menjauhkan diri dari apa yang menyibukkan dia daripada perkara berupa perkara dunia. Fa bisadiqin ashbahu, maka orang itu lebih serupa dengan orang yang jujur, yang benar, maka dia termasuk orang yang benar. Dia kepingin panjang umur dalam taat pada Allah, maka tandanya adalah semangat dalam taat. Bukan cuma ngomong doang. Saya pengen panjang umur, taatilah, tapi tidak taat. Nanti saja. Jadi tandanya, kata beliau, kalau memang dia kepingin seperti itu, maka tandanya orang itu sangat kuat keinginannya, semangat untuk amal soleh. Itu tandanya betul, berarti ya benar. Maka dia termasuk orang yang jujur kalau begitu. Tapi sebaliknya, karena mutakasilan, apabila dia itu bermalas-malasan dari amal soleh, katanya mau panjang umur fitwatillah, tapi malas-malasan dari amal soleh, musawifan, dan menunda-nunda dia pada amal soleh. Ini amal soleh yang saya maksud adalah amal soleh, dia tunda-tunda, bahwa minal kadzibin, maka berarti dia termasuk orang yang dusta, termasuk orang yang bohong. Al-muta'allilina, orang yang banyak alasan, mencari-cari alasan, bima la yughni anhu, dengan sesuatu yang tidak bisa mencukupi dia nanti di hadapan Allah SWT. Orang yang dusta, orang yang cari alasan. Alasnya ombong, cari banyak alasan. Kalau dikatakan dia kepingin, katanya fitaatillah, panjang umurnya, tapi kok bermalas-malasan, itu berarti dusta. Kemudian li'anna man haba yabqa ajli syai'in, sebab orang yang suka untuk dia tetap kekal panjang umur karena sesuatu, wujida fi ghayatil irjal dzalika syai', maka dia akan didapati berada pada puncak keinginan yang kuat untuk mengejar sesuatu yang karenanya dia kepingin hidup lebih panjang. Katanya kepingin bitaatillah. Kalau tidak ngejar taat kepada Allah, ya berarti bohong. Kalau teorinya kata Imam Haddad, orang kalau kepingin hidup karena sesuatu, dia akan mengejar tujuannya itu. Itu benar. Kenapa? Makhofatan tahu khawatir kalau luput dari dia. Wa yuhalu bainu dan dihalangi antara dia dengan tujuannya tadi, dari syekh tadi. Ya kan? Jadi orang yang memang ingin terus hidup karena sesuatu, dia akan mengejar tujuan yang dia kejar itu, yang menjadi tujuan itu dia akan kejar. Khawatir kalau terhalang nanti. Kalau nak kejar sekarang, dia khawatir terhalang. Lihat orang yang hidup karena dunia, ya itu yang dikejar, ya kan? Menumpuk dunia macam-macam. Itu contoh. Itu benar berarti, tapi benar yang ngawur. Ya, cuma untuk dunia, orientasi dunia saja. Tapi kan itu contoh kaidah ini tadi. Orang yang kepingin hidup karena sesuatu, dia pasti akan mengejar alasannya tadi, mengejar tujuannya itu. Kemudian siyama, terutama wala amal soleh, sedangkan amal soleh itu la yumkin dalam dunia, tidak memungkinkan amal soleh kecuali dalam dunia. Makanya in kota amalu, kalau idamat ibnu Adam, kalau meninggal anak Adam, terputus amalnya, dalam arti dia sudah tidak bisa beramal lagi. Kamu mungkin amal soleh kecuali di dunia. Wala yatasawwar wujud ghairiha, dan tidak tergambar keberadaan amal soleh itu fi ghairiha, di selain dunia, albattata, sama sekali.
Makanya sahabat Abdullah bin Amr bin As itu setiap kali pergi perjalanan, kalau ada kuburan dia mampir, dia sholat. Ditanya sama murid-murid, kenapa sahabat Abdullah bin Amr kamu sholat? Dia bilang, kamu tahu itu orang itu yang di kuburan itu, mereka kepingin dihidupkan meskipun untuk sholat 2 rakaat. Maka saya melakukan sholat itu sebelum saya menjadi suri mereka. Sebagian riwayat lagi mengatakan ada suara, entah Abdullah bin Amr, saya lupa apa, yang lain sholat di kuburan malam, ada suara. Lalu kita langsung lari. Suara itu mengatakan, fulan, kamu menyakiti kami. Kata suara itu. Dia bilang, kok bisa? Kenapa? Iya, kami ini ngerti, sudah ngerti tapi nggak bisa beramal. Kamu bisa beramal tapi belum ngerti yang kami rasakan. Itu salah satu mayat itu. Suaranya arwahnya. Jadi kami ngerti, tapi kami sudah tidak bisa beramal. Lu ngerti, Ustaz, kuburan tuh kayak gini, tapi nggak bisa beramal. Kamu belum ngerti gimana rasanya barzakh itu, tapi kamu bisa beramal. Tapi karena belum ngerti, biasanya nggak beramal, karena belum paham. Apa mau nunggu paham dulu? Kemudian lihat akhirat ada rujazain. Karena akhirat itu rumah atau tempat pembalasan, bukan tempat amal. Walaisat bidari amalin, bukan tempat untuk beramal. Ya, Sayyidina Ali yang mengatakan begitu. Dunia itu daru amal la jaza'a fiha. Wal akhirat daru jaza' la amal fiha. Dunia ini tempat beramal, jangan cari balasan di sini. Loh, saya kok sholat ya sugi-sugi. Dunia ini tempat beramal, jangan cari balasan. Dari mana hadisnya sholat itu sugi atau ayatnya? Yang ada itu Allah jamin rezekinya. Menjamin rezeki tidak sama dengan kaya. Paling enaknya rezeki kan pas-pasan, pas butuh, pas ada. Itu paling enaknya rezeki itu pas-pasan, pas perlu, pas ada. Kemudian fatawakkar, maka tafakurlah kamu. Ini tadi kajian tentang hal itu tadi yang disebut tadi. Ya. Dengan sungguh-sungguh asallahu ayyafa'aka bihi. Semoga Allah memberimu manfaat dengan tafakurmu itu tentang apa yang saya sebut tadi, kata beliau. Tuhan, Nabi wasta'in billah. Minta tolonglah olehmu kepada Allah. Wasbir, bersabarlah. Karena taat itu butuh kesabaran. Melakukan ketaatan sebagaimana meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Wajitahid, bersungguh-sungguhlah, wasyammir, sama semangatlah. Wabadir bil amali soleh, dan bersegeralah dengan amal soleh min qabli alla tajida ilaihi sabila, sebelum kamu tidak mendapati kepada amal soleh itu jalan. Sebelum kamu tidak mendapati jalan untuk melakukan amal soleh. Wa qatanim fushatal mahali. Ya. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum ajal datang menjemputmu. Wa qatanim fushatal mahali min qabli ayyafja'akal ajal. Fa innaka gharadun lil afat. Sebab sesungguhnya engkau, wahai manusia, itu adalah sasaran bagi mara bahaya. Luput corona, demam berdarah ini, kecelakaan ini. Manusia itu sasaran bagi mara bahaya. Gak ada yang tahu. Besok saja amal, besok sakit, tak bisa amal. Kemudian wahadafun mansubun li jamil maniyat. Dan manusia itu ibarat hadaf, ibarat sasaran panah yang mansubun, yang ditegakkan untuk anak panah kematian. Sasaran panah bagi anak panah kematian.
Kalau diibaratkan anak kematian itu sebagai anak panah, maka manusia itu sasaran yang sudah diintai oleh anak panah itu. Al-maut itu aqrabu ghaibin yuntadhar. Paling dekatnya sesuatu yang gaib yang ditunggu adalah kematian. Kemudian apalagi? Wa inna marasu malika. Hanya saja modalmu yang bisa engkau gunakan untuk membeli kebahagiaan abadi dari Allah adalah umur ini. Rasul malika modalmu itu ya, yang digunakan untuk membeli kenikmatan alladzi yumkinuka, yang memungkinkan bagimu untuk antashtari, untuk kau beli dengan modal tadi min Allah, dari Allah sa'adatal abad, kebahagiaan yang abadi. Hadzal umuru, adalah ini umur. Fa iyyaka an tunfiqa awqatahu wa ayyamahu wa sa'atihi wa anfasahu fima la khaira fihi wa la manfaat. Maka hati-hati daripada kau belanjakan, kau habiskan waktumu, harimu, saat-saatmu, tarikan nafasmu fima la khaira fihi, dalam sesuatu yang tidak ada kebaikan padanya, wala manfaat, dan tidak ada manfaat. Fayatulu tahassuruka, sehingga menjadi panjang nanti penyesalanmu. Waliyadzubillah wa ya'dhumu asafuka, menjadi besar kesedihanmu ba'dal mauti, setelah kematian. Idza arafta qadral faiti, ketika kau mengerti kadar yang luput darimu itu tadi, tahakok tahu, dan kau sudah meyakini betul-betul kadar yang luput itu sangat berharga, baru kau nyesel. Tapi sudah tak ada guna. Yang menyesal pun tak guna, tak bermanfaat. Bukan waroda, dan sungguh telah warid datang keterangan apa annahu tu'radu, bahwasanya dipaparkan alal insani, atas manusia, fi dari akhirah, di negeri akhirat itu, saati ayamihi, jam-jam dari hari-harinya, walayali, dan malam-malamnya, fi hayatil khazain, dalam bentuk lemari-lemari. Kula yaumin walailatin, setiap harinya dan malamnya, arbaun wa ishruna, kullu yaumin arbaun wa ishruna khizanatan, 24 almari. Biadari saatihima, menurut jumlah keduanya, malam dan siang, 24 jam. Maka semacam kalau ibarat loker itu ada 24. Ya begitulah umpama kita bayangkan seperti itu. Fa yaro, maka melihat siapa insan asa'at allati amila fi bitaatillah, saat yang dia beramal di saat itu, di jam-jam itu dengan ketaatan pada Allah, khizanatan mamluatan nuran, dilihat sebagai apa? Loker atau lemari yang penuh dengan cahaya. Lemarinya terang di saat yang dia lakukan ketaatan. Sebaliknya, walati amila fi ma'siyatillah, dan saat yang dia amalkan di situ dengan kemaksiatan pada Allah, durhaka kepada Allah, yaitu bila mamluatan zulmatan, penuh dengan kegelapan. Walitilam ya'mal fi bitaatin, sedangkan saat-saat yang dia tidak melakukan di situ, tidak beramal di situ dengan satu ketaatan pun, wala maksiatin, tidak pula bermaksiat, yajid wa farighatan, dia dapati kosong. Tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan, kosong melompong. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang berpahala sehingga tidak ada cahaya. Tidak juga dia bermaksiat. Dikatakan maksiat tidak juga. Tapi tidak juga melakukan ketaatan. Hanya kosong jamnya itu. Kemudian apa? Fariqatan la syai'a fiha, tidak ada sesuatu padanya. Faya'dhumu tahassuruhu, maka menjadi besar penyesalannya insan ini tadi. Idza nadhara ila al-fariqati, ketika dia memandang kepada saat yang kosong tadi, atau khizanah, lemari yang kosong tadi, alla yakuna amila fiha bi taatillah. Menyesal apa? Menyesal akan tidak ada dahulu dia beramal padanya dengan ketaatan pada Allah. Fa yajiduha mamlu'atan nuran, sehingga bisa dia dapati lemari itu penuh dengan cahaya. Coba saya isi dengan ketaatan, kata dia, menyesal. Wa malati yajiduha, ini penyesalan penghuni surga. Tidak usah dibahas penyesalan penghuni neraka. Wa malati yajiduha mamlu'atan, adapun saat yang dia dapati penuh dengan zulmatan, kegelapan,
falau qudiya alaihi ayyamuta indan nadhari ilaiha, seandainya boleh diputuskan kepada dia kematian ketika dia memandang kotak yang penuh dengan kegelapan itu, minal asafi, kematian itu saking menyesalnya, saking sedihnya, wala hasrati, dan saking menyesalnya, lama tak, pasti dia bisa mati karena sangat sedih. Seandainya boleh mati di akhirat, dia pasti akan mati ketika melihat kotak yang penuh dengan kegelapan. Alhamdulillah. Ghairu annahu la mauta fil akhirah. Hanya saja tidak ada kematian di akhirat. Sudah ahlul jannah ke jannah, ahlul nar ke neraka, waliyadzubillah, maka yunada dipanggil, ya ahlul jannah khulud, ya, wala mauta, ya ahlul nar khuludun bila maut, ya ahlul jannah khuludun bila maut. Semua dipanggil. Maka zada, maka bertambahlah ahlul jannah itu surur, kegembiraan di atas kegembiraannya, sebagaimana naudzubillah bertambah penyesalan ahli neraka atas penyesalannya. Waliyadzubillah min dzalik. Tinggal dia berkata, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Aduh, seandainya dulu kami mau mendengar nasihat-nasihat, mau naqilu, mau berpikir, kami tidak akan menjadi ashabus sa'ir, kaset. Alhamdulillah. Kemudian fala amil bi taatillah, maka orang yang beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu, ada si amil tadi, orang tadi itu fiha, pada ketaatan itu, faruhan muqtabituan ala dawam, dia menjadi gembira dan sangat kepingin untuk dawam, untuk langgeng. Dia sudah daripada menikmati ketaatan itu, dia kepingin langgeng. Kemudian yazidu farahu waqtibatu ala mamral ayam, bertambah kegembiraannya dan ikhtibat keinginannya atas bertambahnya hari. Karena sudah menikmati ketaatan, dia kepingin lagi terus begitu. Wal amil bimaksiatillah tarihun maghmumun. Sedangkan orang yang beramal dengan kemaksiatan kepada Allah adalah orang yang sangat merugi dan maghmum, sangat keluh kesah, penuh dengan keluh kesah. La yazal yazdadu tarahuhu, senantiasa bertambah kesumpekannya, kesusahannya, ghammuhu, keluh kesahnya, ila ghairi nihayah, tanpa ada batas. Fakhtar li nafsika, kata beliau rahimahullah radhiyallahu, beliau mengatakan, maka silakan pilih olehmu li nafsika, untuk dirimu, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, madumta fi daril ikhtiar, selama kamu berada di rumah tempat memilih, selama kamu masih bisa memilih, silakan kau pilih. Mau yang mana di antara dua tadi? Ma yanfa'uha wa yarfa'uha. Memilih apa? Memilih apa-apa yang bisa mengangkatnya, ya. Ya. Maka silakan kau pilih apa yang bisa yanfa'uha, bisa memberi manfaat apa kepada nafsumu tadi. Wa yarfa'uha, dan bisa mengangkat apa sesuatu tadi akan nafsumu di hadapan Allah. Fa'inaka, selama kau masih punya pilihan, silakan kau pilih mana yang kasih manfaat pada nafsumu, mana yang bisa mengangkatnya. Fa'inaka kau laukot mutta, seandainya kau sudah mati, kharajal amru an ikhtiarik, sudah keluar urusan ini dari ikhtiarmu, kau sudah tidak bisa lagi memilih. Maka senyampang masih ada pilihan, maka silakan pilih. Wabadir wala tusawwif, bersegeralah, jangan menunda-nunda. Fa inna taswifa syarrun, sebab penundaan itu adalah keburukan. Wal insanu mu'arradun li afatin, sedangkan manusia itu akan mu'arrad, terseret kepada afat, terpaparkan kepada mara bahaya, wa syawaghilah, dan kesibukan-kesibukan kathiratin yang banyak. Qala sallallahu, dan ini sudah masyhur hadisnya, cuma butuh lagi kita renungkan. Rasul bersabda, iqtanim khamsan qabla khamsin, ya, gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu.
Sehatkah kau berasa komik masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya. Harus matang-matang baru. Ya Allah, pengen sholat, pengen ini. Ya. Waktu sehat, pencilaan. La ilaha illallah. Kemudian wa faraghuka qabla syughlik. Waktu luangmu sebelum kesibukanmu, wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum datang miskinmu, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang kematian. Qala alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, badiru bil amali sholihati qabla an tushghalu. Bersegeralah kalian dengan amal soleh sebelum kalian disibukkan. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu, dan sambunglah hubungan antara kamu dengan Tuhanmu dengan banyaknya ingatmu kepada Tuhanmu. Banyak zikir pada Allah SWT. Ya, sebelum sibuk maka pergunakan waktu yang luang itu untuk amal soleh. Rasulullah SAW nanti kalau sudah sibuk dengan sakit, dengan safar, kalau sebelumnya dia sudah isi waktu luangnya dengan amal soleh, maka menurut riwayat ya kan, akan tetap ditulis seperti ketika dia sehat. Nah kalau sehatnya tidak ngapa-ngapain, kalau waktu sakit apa yang mau ditulis kan gitu. Tapi kalau sudah sebelumnya amal soleh tiba-tiba jatuh sakit, kata Rasul, ditulis seolah kan yakun sohihan, ya, seperti orang yang sehat, mukiman, dan orang yang mukim waktu dia safar, karena safar itu ada kesibukan. Ketika belum safar dia sudah manfaatkan waktu, ketika safar ditulis seperti ketika dia tidak safar amalnya yang biasa dilakukan. Ketika sehatnya sibuk dengan ketaatan, sakitnya ditulis seperti ketika dia sehat. Ya. Dan kalau nggak sibuk dengan ketaatan waktu sehat, apa yang mau ditulis waktu sakit? Kalau Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fi makatimin nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang pada keduanya itu tertipu karena keduanya siapa kebanyakan dari manusia, itu as-sihhah wal faragh, waktu sehat dan waktu luang, kesehatan dan waktu luang. Kultu, maka saya katakan, saya tambah sedikit, saya katakan fihima fal maghbunu fihima. Maka orang yang tertipu pada kesehatan dan waktu luang adalah siapa? Man utiyahuma fa'asha soyan farighun. Orang yang diberi keduanya, diberi kesehatan, diberi waktu luang, lalu dia hidup dalam keadaan sehat dan kosong waktunya, yunfiqu atau faraghahu, dia habiskan, dia belanjakan kesehatan dan waktu luangnya fil ghafalati, dalam kelalaian, wal batolati, dan kesia-siaan. Au fi mu'anatil ashghali dunyawiyatil mulhiyati, atau dalam mu'anah, ya, menggeluti kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikan zikrillah dari zikrullah, wa anil amal soleh, dan amal soleh. Wa inama yastabinu lahu anna maghbunun ba'dal maut. Hanya saja menjadi jelas bagi orang ini bahwa dia tertipu setelah kematian, baru tahu dia bahwa dia dulu tertipu. Ya. Hina yu'ayinu ma fata min derajat, ketika dia melihat langsung apa yang luput dari dia daripada derajat yang tinggi. Alati law anfaqu fi turabiyah, seandainya dia seandainya derajat yang mana, tingkatan derajat yang mana seandainya dia belanjakan dalam mencari derajat yang tinggi itu, kesehatannya, wa faragha, waktu luangnya, lanalah, dia akan mendapati derajat itu. Ini dikatakan di Sahih Bukhari dan di beberapa hadis yang lain, ya, orang ahli surga itu nanti ditampakkan, ini loh, ada kaminan nar. Seandainya kau meleset di hidupmu tadi, kau akan ke sini supaya syukurnya senang. Sebaliknya naudzubillah, ahli neraka ditunjukkan tempatnya surga ini loh, kalau kamu dulu taat, kamu dapetin. Abdalakullah, maka minan nar. Sayang, kamu tidak taat, maka Allah gantikan tempatnya di neraka. Sehingga bertambah kesedihan atas kesedihannya, waliyadzubillah. Min dzalik qala Aliun karamallahu wajhah, Sayyidina Ali kalau wajah berkata, annasu niyamun fa idza matun tabahu, orang itu hakikatnya tidur. Kalau mati baru dia kaget, intaba, baru dia bangun, sadar. Hakikatnya kita ini tidur. Jika mati baru terbelalak matanya, ya kan? Laqad kunta fi ghaflatin min hadha wa kashafna 'anka ghitaka fa basaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu
telah berada dalam kelalaian dari ini dulu. Sekarang kami singkap matamu, maka matamu tajam saat ini, tapi sayang sudah. Falaulah idza balaghatul hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kenapa kalau sudah sampai hulqum, jangan kamu melihat pada saat itu? Kenapa tidak dikembalikan? Kalau memang kamu berkuasa, kembalikan rohmu itu kalau bisa. Ya. Maka kita berlindung daripada penyesalan itu sepanjang lau. Betul sampai lau itu aman dan maufir. Qala ta'ala yauma yajma'ukum liyawmil jam'i dzalika yawmut dzalika yawmut taghabun. Allah berfirman, pada hari di mana yajma'ukum, Allah akan mengumpulkan kalian pada satu hari perkumpulan, itulah hari orang merasa merugi, baru kerasa ghaban, kerugian dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, laisa tahasar al-jannah illa ala sa'atin, tidak menyesal penghuni surga, ya kan? Penghuni surga masa menyesal penghuni surga? Tidak menyesal kecuali illa ala sa'atin, atas satu saat, marrat bihim, yang mana saat itu pernah berlalu kepada mereka. Lam yadhkurullaha fiha, sayangnya mereka tidak ingat Allah di saat itu. Itu saja saat yang ketika dia teringat, oh dulu pernah saya tidak zikrullah. Saat dia zikrullah, dia pasti dapat derajat yang lebih tinggi. Itu penyesalan penghuni surga. Tidak usah dibahas penyesalan penghuni neraka. Wadhalika itaru'au qadra fa'id, itu ketika mereka melihat kadarnya yang luput dari mereka, bisa babil ghaflah, karena sebab ghaflahnya, sebab lalainya, fitil saat di saat itu minal qurbi wa naim, daripada kedekatan dengan Allah dan nikmat dari Allah. Baru dia rasakan. Coba temannya yang taat berada di derajat yang lebih tinggi, dia di bawah, baru dia nyesel. Wa mana fakosatu faraqa bi ma'sillah. Adapun orang yang membelanjakan kesehatannya dan menghabiskan waktu luangnya dalam maksiat pada Allah, masakhiteh, murkanya Allah, fa huwa khasir, itu jelas orang yang merugi. Naudzubillah, mamkutun, dimurkai, walaysa bimaghbun, bukan hanya tertipu. Kalau yang tadi tertipu, kalau yang sudah maksiat sudah jelas bukan tertipu lagi, merugi. Ini wal maghbun ma yufiqu bil batalat, hanya saja yang tertipu itu orang yang membelanjakan saat waktu-waktunya tadi dalam batalat, kesia-siaan dan mubahat, hal-hal yang mubah. Nggak dosa juga, tapi mubah. Nah, beda bros galor gitu. Karuan lebih bisnis dapat fulus. Ya. Fi dunia hasanah. Ini la dunia wal akhirah. Bukan dia kuno, mana kau ini bisa terbarok. Terkadang mana korban tertipu dalam kesehatan waktu luang adalah alayu tauma, tidak diberi kesehatan, tidak diberi waktu luang, fayubtal bil amrod, sehingga dia diuji dengan penyakit, awiduf, atau kelemahan, waqatul ashghal, banyaknya kesibukan, falatamakan bisa berlagi beramal soleh, maka tidak memungkinkan dengan sebab itu untuk beramal soleh, alati yatamakan min as-sihah al-farihun, yang mana memungkinkan dari waktu itu untuk amal soleh bagi orang yang sehat dan kosong waktunya. Fafham Hahuna qawluhu ta'ala, fahamilah firman Allah Ta'ala, wa faddalul mujahidina alal qaidina ajran azimah. Allah mengutamakan orang yang berjihad atas orang yang tidak berjihad dengan pahala yang agung. Enggak berusaha betul-betul kok minta sama dengan yang tidak bisa. Rasul juga bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa afdalu minal mu'minid dhaif. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih cintai di sisi Allah daripada mu'min yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan di setiap orang mukmin tadi yang dua-duanya itu ada kebaikan. Fahris ala main fauka, maka kuatkan keinginanmu atas apa yang memberi manfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Fa in ghalabaka amrun, kalau mengalahkanmu akan satu perkara, fakul, maka ucapkanlah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan demikian, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa iyyaka walau, hati-hati kamu jangan dari terhadap lau. Seandainya, jikalau, umpama, misalnya. Coba dah gini tadi, pasti dah gini. Fa inna lau taftahu amal syaitan, sebab lau itu membuka perbuatannya syaitan, hanya protes pada takdirnya Allah Subhanahu. Untuk ilai anna lau la yakul berarti la ajizun kaslan itu. Kenapa membuka pintu syaitan? Sebab lau tidak seandainya itu, ucapan seandainya, jikalau itu layakul tidak diucapkan kebanyakan oleh ajizun kaslan, orang yang malas, orang yang lemah lagi malas. Itu ngumpulin jikalau seandainya, umpama, misalnya itu orang yang malas.
Yufawwitul umurul hasanah, mengeluputkan perkara yang baik. Indah tamakun ketika dia masih mampu. Min dari perkara yang baik, min ajzi karena saking lemahnya dia, wa kasali karena malusnya dia, au mutam itu adalah hauli wa quwwati, atau dia hanya mengandalkan kekuatan dan daya dan upayanya, wasa'i wa hilati, dia hanya mengandalkan usaha dan hilah. Usaha dan hilahnya, ya. Dan rekadayanya yahsabu annahu yanju bi i'tirazi wa irsih amma qadallahu alaih. Dia menyangka dia bakal selamat dengan jaga-jaganya dia dan dengan keinginan yang kuat dia nyangkanya dia bisa selamat dari apa yang Allah tentukan. Qad qala sallallahu alaihi wasallam la yughni hadarun min qadarin. Allah Rasul bersabda, tidak mencukupi kewaspadaan dari takdirnya Allah. Sepintar-pintarnya orang, sewaspadanya orang, kalau sudah ditakdirkan ya sudah, tak bisa mengelak. Ya. Untung tak bisa diraih, malang pun tak bisa dielak, katanya peribahasa. Fata'ammal dzalika, maka renungkanlah atas hal itu. Wa aminin nazar, perdalamlah pandanganmu, pemikiranmu tentang hal itu. Fa inna ma'nan jalil, sebab yang saya sebutkan ini suatu sifat, suatu makna yang sangat agung. Tak tahu ilmu katsir, di bawah yang saya sebutkan ini banyak ilmu yang banyak. Wa ilallahi akibatul umur, dan hanya kepada Allah kesudahan segala perkara. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Allahumma ya man wafaqa alal khair wa anam alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, wahai yang zat yang memberi taufik pada orang yang ahlul khair untuk berbuat baik dan menolong mereka untuk berbuat baik, maka berilah kami taufik untuk kebaikan dan tolonglah kami untuk berbuat baik. Amin ya amin. Ramanawa ya Abdullah Al-Haddad Silufajah. Oh iya, Dzulqa'dah, 7 Dzulqa'dah. Iya, 7 Dzulqa'dah. ربنا نفعنا بما علمتنا. لنا رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا. وقراباتنا.